Oke, kita berjumpa lagi di pengkajian integumen. Di sini kita akan memahami tentang jenis luka-luka. Yang jelas bukan luka hati, tetapi luka fisik yang bisa menyentuh dan menyakitkan. Nah, inilah luka sebenarnya. Nah, sebelum menginjak kepada luka, saya ingin mengenalkan lagi tentang fungsi-fungsi kulit. Nah, yang bagian yang menjadi korban biasanya kan kulit sehingga terjadi luka. Nah, kita harus tahu apa yang terjadi jika semuanya fungsi dari kulit ini tidak hilang seperti itu. Yang pertama ya adalah fungsinya sebagai termoregulasi. Dan yang kedua yaitu adalah sebagai blood reservoir. Kemudian sebagai dari proteksi sensasi dari kulit dan juga sebagai ekskresi dan absorpsi. Nah, jadi fungsi salah satu dari kulit itu adalah sebagai termoregulasi. Termoregulasi itu untuk menjaga dari temperatur tubuh. Jadi dengan cara ya apa? Dua hal. Yang pertama yaitu menggunakan dari keringat. Yang kedua menggunakan pembuluh darah yang ada di dermis. Yang kita tahu bahwa dermis itu atau juga hipodermis mempunyai banyak pembuluh darah, bahkan 10% dari darah di tubuh itu ada di dermis. Nah, itulah berapa cara yang digunakan untuk termoregulasi kulit tadi. Kalau terbayang kalau kulitnya luka maka itu dapat menyebabkan kedinginan. Kena atau pasien terluka bakar, nah itu pasti akan mengalami hipotermi. Kenapa? Karena fungsi dua tadi tidak terdapatkan. Ya, apalagi dari 8-10% pembuluh darah itu ada di pembuluh darah di dermis. Yang kedua fungsi adalah sebagai memblok atau pertahanan terhadap bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh. Yaitu adalah contohnya yang menggunakan keratin, yaitu terus juga ada lipid, sebum, atau juga dari asam asidik itu fungsinya untuk pertahanan tubuh. Melanin ini lebih pertahanan kepada sinar UV atau matahari yang masuk ke dalam tubuh. Dan juga ada makrofag, fungsinya adalah untuk memakan dari bakteri yang mau masuk ke dalam tubuh. Nah, yang keempat yaitu adalah cutaneous sensation, jadi sensasi dari kulit. Nah, di sini kan ada 4 layar tadi ya, 4 lapisan ya untuk merasakan tubuh. Tetapi di sini kulit ini fungsinya sebagai pelindung juga sebenarnya, karena kalau kita nggak merasakan nyeri, nggak merasakan sakit, nah kita akan berbahaya juga. Ada juga tentang tactile sensation, contohnya pada um, sentuhan, tekanan, getaran, atau kitik-kitik atau tikel. Nah, jadi kita bisa ngerasain tuh. Kalau seumpamanya ada yang panas tadi, ataupun juga suhu ya. Kalau teman-teman nggak sengaja pegang kompor atau setrika, bisa gosong kalau teman-teman nggak nyeri, ataupun pain. Nah, ataupun jaga dari ekskresi, yaitu adalah untuk mengeliminasi dari zat-zat yang tidak diinginkan, yaitu menggunakan tadi ekskresi. Yang kedua yaitu adalah absorpsi, yaitu absorpsi itu adalah menyerap kembali zat-zat yang di luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, ini biasanya orang-orang yang ini ya, contohnya pada kulit lidah semuanya, dia bisa menyerap bagian-bagiannya. Atau bisa pakai nikotin, ataupun teman-teman bisa tahu obat-obat tempel ya, kayak koyo apa. Nah, itu digunakan untuk absorpsi. Nah, juga ada fungsi sebagai sintesis dari vitamin D. Nah, di sini ultraviolet mengaktifasi dari kalsitrol. Ingat, kalsitrol ini digunakan untuk memproduksi vitamin D di dalam tubuh.
Vitamin D itu berfungsi untuk menyerap kalsium yang masuk ke dalam tubuh dan masuk ke gastrointestinal. Dari situ dapat digunakan bahwa kalsium itu digunakan untuk tulang untuk uh, proses pembuatan kalsium selanjutnya. Oke, kita langke sekarang di wound healing. Jadi setelah kita tahu fungsinya apa, kita juga wajib tahu ya seperti apa yang terjadi jika terjadi luka. Nah, ini seperti dilihat dari gambar sini ada bagian epidermis, stasium basale, basement membran, dermis. Ini dari lapisan-lapisan kulit. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pada skin cancer. Jadi pada skin cancer ini akibat dari kulit yang terlalu banyak mendapatkan expose dari sinar UV. Nah, ada 3 sel atau kanker yang menyebab utama yaitu basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, dan malignant melanoma. Basal cell carcinoma itu biasanya ditemukan pada bagian stratum basale pada kulit epidermis. Squamous cell carcinoma biasanya itu ditemukan pada bagian superficial di epidermis. Nah, yang terakhir yaitu malignant melanoma itu biasanya terjadi pada melanosit. Ya, jadi yang biasanya berfungsi sebagai pelindung bisa jadi kanker ternyata, yaitu terjadi di basal layer epidermis. Kebanyakan dari sel kanker ini merupakan bentuk benjolan. Nah, tapi teman-teman gimana bedakan sama jerawat atau bisul apa ini? Nah, taunya kita menggunakan ABCDE sistem. Nah, ingat ABCDE sistem. Nah, ini untuk mengecek adanya satu uh, dari benjolan. Pertama asimetri. Biasanya dari cancer itu tidak simetris bentuknya, beda sama tumor yang simetris. Kedua, yaitu adalah namanya border. Itu melihat dari bagian pinggirnya. Biasanya pada pasien-pasien cancer dia itu tegas batasnya, bentuknya satu. Nah, tapi kalau semuanya yang lain cancer bentuknya macam-macam. Yang ketiga yaitu adalah C, color. Nah, pada tumor biasanya warnanya satu, kegelapan dan lain-lainnya. Tapi kalau pada cancer dia punya macam-macam warna, ada yang coklat, merah, hitam dan lain-lainnya. Kemudian D di diameter. Diameter ini merupakan diameter dari benjolan tadi. Kalau pada tumor benigna biasanya lebih kecil daripada cancer, dan itu biasanya yang terakhir yaitu evolving. Kalau pada benigna itu tidak membesar, besarnya juga sedikit lama maksudnya. Tapi kalau maligna dia itu makin lama makin membesar sekian waktu. Jadi jika kita melihat dari makin lama bentuknya akan makin besar. Selanjutnya yaitu masalah luka, yaitu luka bakar. Nah, luka bakar itu biasanya akibat dari kulit yang terkena panas yang berlebih, kena kompor, atau kena listrik, atau zat kimia yang korosif, sehingga merusak protein di dalam kulit. Nah, kita membagi dari luka bakar itu menjadi beberapa. Yang pertama adalah derajat pertama, yang biasanya disebabkan oleh terbakar oleh sinar matahari habis upacara kalau kecil-kecil ya. Nah, yaitu bagian epidermis paling luar. Nah, itu yang kedua yaitu adalah derajat 2 itu pada bagian epidermis sampai bagian dermis kulit. Yang ketiga itu sampai bagian dermis ya, yang nembus dermis sampai ke bagian subkutan, itu warna putih ada lemaknya di situ. Nah, ini adalah merupakan yang paling parah yaitu adalah derajat ketiga tadi. Jadi
Kemudian kita mengukur keparahannya lagi, selain dari kedalaman, kita ke luasnya. Nah, itu kita menggunakan namanya rule of nine. Nah, kenapa kok bilang nine? Karena banyak sembilannya di sini persentasenya, kecuali 1%, yaitu bagian genitalia. Itu cuma 1%, tapi dampaknya 99%. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah luka tekan atau pressure ulcer. Nah, di pressure ulcer ini itu biasanya pada pasien-pasien yang tirah baring di tempat tidur terus, minim imobilisasi, terus juga perawatan diri yang kurang. Nah, misalnya terjadi pressure ulcer. Ini ada lubang di sini. Kenapa kok seperti itu? Karena awalnya dari bagian epitelium yang mengalami defisiensi pembuluh darah ke jaringan. Itu bisa akibat dari tekanan, dari kelembapan, gesek, pada akhirnya menyebabkan terjadinya lubang. Itu bisa mengkajinya menggunakan skala Braden. Kita lihat ya, skala Braden seperti apa. Halo, oke. Kita lihat pada ini ya, gambar ini kita untuk memahami terutama pada luka dekubitus seperti apa. Nah, itu biasanya terjadi akibat adanya tekanan ya. Kemudian akhirnya terjadi apa? Terjadi namanya nekrosis. Kemudian bagian superficial ini kemudian akan terjadi nekrosis, atau awal dari kondisi ini dapat menyebabkan tekanan. Ini terjadi, kelihatan warnanya merah, itu yang paling sering diabaikan. Nah, biasanya kita melihat warnanya masih merah, tetapi ternyata bagian dalamnya itu bisa saja sudah mengalami luka. Kemudian esoknya terlihat ada bula. Ketika kita perawat sebagai kita melihat tanda merah, itu bukan sebagai lampu merah ya, agar kita dapat segera mengatasi hal tersebut. Nah, kita biasanya menyangkanya itu bukan luka, padahal itu merupakan luka pada grade 1, ingat tadi ya. Salah satunya pencegahan yang kita bisa lakukan ya, contohnya adalah kita berikan massage. Dan kita memperhatikan mana daerah-daerah yang biasa jadi luka dekubitus ya. Nah, pada grade 2 juga sudah dilihat adanya bula dan epidermisnya juga sudah kelihatan. Nah, bahkan pada grade 2 ini bagian epidermis nervus sudah terpisah ya, karena sampai ke dalam tersebut. Nah, kalau sampai ke dalam lagi itu sudah mencapai grade 3 ya, hampir pada mirip-mirip kayak luka bakar ya. Adanya warna kuning dan hitam. Nah, kadang-kadang ketika bagian luar utuh pada dilihat sudah baik-baik saja, padahal ketika kita buka dalamnya ini sudah luka dalam. Walaupun menutup tapi dalamnya sebenarnya sangat tidak luka ya. Bahkan orang-orang menganggap itu luka kering, kurang tuh bagus, padahal belum tentu kering itu bagus. Tapi yang penting keutuhan dari kulit. Dan bahkan lapisan 4 sudah terlihat adanya tulang. Nah, ini sampai ke dalam tulang ya. Bahkan ada namanya nekrosis. Nah, di sini kita lihat pada faktor predisoktornya, utamanya akibat dari usia, imobilitas, malnutrisi, ada juga dari temperatur dan juga kondisi-kondisi kronis ya. Nah, bila digambar di sini, ini uh, kulit pasien yang kering bisa disebabkan akibat dari gesekan, menyebabkan terjadinya luka pada bagian epidermis. Ada juga tekanan ya. Nah, yang paling penting aplikasinya kita pada saat mengangkat pasien, usahakan jangan sampai terjadi geseran, tetapi benar-benar diangkat ya. Dampak dari menggeser inilah yang dapat menyebabkan terjadi gesekan yang bagian bawah. Dan ketika mengangkat, dan akhirnya memindahkan pasien yang tempat tidur tersebut, menyebabkan terjadinya luka dekubitus. Kemudian selanjutnya adalah adanya gesekan juga ya, terutama bagian ini. Nah, karena ini ada tulang,
tekanan iya, friksi iya, menyebabkan terjadinya merah. Nah, ini adalah contoh pada pencegahannya. Jadi, paling penting menurut dari skala Braden, kita kaji kulitnya, terus kita rawat dari kulitnya, terus tingkatan nutrisinya harus bagus ya. Terus juga dari reposisi mobilisasi dini, jangan lupa kita untuk memijat ya. Dan juga manajemen inkontinensi, jangan sampai akhirnya pasien beol, beser di tempat tidur terus tinggal diganti. Nah, itu bisa dapat meningkatkan. Nah, selanjutnya pada manajemen luka bakar, tetap teman-teman dapat melihatnya dari emergensinya deh, airway, breathing, sirkulasi, disability. Karena tadi ya, walaupun dia itu bagian kulit, tetapi kalau itu mengenai dari bagian pernafasannya, maka itu bisa menyebabkan resiko pada airway, breathing, sirkulasi. Jadi tetap harus ditangani seperti itu. Nah, untuk dari wound care-nya kita lihat dulu. Nah, kalau luka bakar biasanya kita tangani sebagai acute wound care, terus fase rehabilitasi dan discharge planning pada pasien. Nah, tapi luka bakarnya biasanya durasinya panjang ya. Bisa 2 bulan, 3 bulan, bisa setahun juga. Contohnya pada pasien kemarin ya, yang dikasih zat kimia. Nah, pada fase akut biasanya dilakukan namanya eskaratomi, yaitu bagian-bagian kulit yang sudah terbakar itu bisa menyebabkan Port Martin syndrome karena menekan pembuluh darah yang ada di kulit. Nah, itu harus segera dipotong karena itu mengeras. Nah, selanjutnya dilakukan juga namanya pain control. Contohnya menggunakan fentanyl dan opioid dan analgesik atau hidromorphone juga. Untuk manajemennya juga kita bisa menggunakan antiseptik. Contoh juga untuk bahan-bahan topiknya bisa pakai silver zutapoin untuk perawatan modern ya. Ada biopacenton, sulfatol, banyak lagi. Dan untuk ditunggu kita dressing. Nah, yang paling penting kita sampaikan yaitu adalah kita adalah tim. Jadi luka bakar, luka tekan itu adalah merupakan tim, baik itu perawat, dokter, anestesi, atau fisioterapi, dan itu tidak bisa berdiri satu sama lain ya. Kalau punya terjadi infeksi, kita tetap butuh namanya antibiotik. Ketika kita butuh pembedahan, kita tetap butuh dokter. Jadi kita nggak bisa bekerja sendirian, kita adalah tim yang saling kerjasama satu sama lain. Pada intinya untuk perawatan luka yaitu menggunakan namanya time tissue management, terus juga inflamasi itu seperti membersihkan ya, kita bisa menggunakan dresi antimikrobiolotik ataupun juga monster kelembapan, jadi juga bagian epitel support, jadi jangan sampai bagian-bagian sampingnya juga bisa merembet lukanya. Nah, pada inflamasi, nah itu penting juga antibiotik tadi ya, karena dibutuhkan juga antibiotik secara sistemik jika semuanya butuh kelembapan ya, bukan kering juga kita butuh lembab, tapi kalau punya terlalu banyak cairan atau pus, kita butuh namanya absorption dressing. Maka dibutuhkan ini ya, apa namanya kasa yang dapat mengetahui dari lembab atau tidak.